Azan dan Putri Gangster. Please subscribe novel Iren Rajiman. Bab 341 Innara hilang. Malam menyampaikan apa yang tak terpisahkan. Sunyi memiliki gaduhnya sendiri, dan kosong tak selalu dapat disinggahi. Tuan Louis, Bu Bidan. Terdengar seruan Bik Munah mengetuk pintu kamar Louis dan Maria. Suara itu terdengar begitu panik dan terburu-buru. Pintu kamar segera terbuka. Muncul Maria dengan piyama tidur dan rambut panjangnya yang tergerai sebatas punggung. Ada apa, Bi? Bu Bidan? Nona Nara, Bu Bidan? Kenapa dengan Nara? Louis turun dari tempat tidur saat mendengar nada-nada suara panik dari Bik Munah dan juga istrinya. Ada apa, Bi? Nona Nara, Tuan. Bik Munah belum juga jelas bicaranya. Tak sabar Maria langsung melangkah cepat menuju kamar Innara. Sesampainya di kamar putri bungsunya, Maria makin panik. Kemana Nara, Bi? Mana Nara? Tanya Maria dengan mata membulat setengah berteriak. Maria segera berlari ke arah suaminya yang berdiri tak jauh dari ambang pintu kamar putri bungsu mereka. Bang, Nara hilang, Bang. Louis terdiam sejenak, rahangnya mengeras. Tanpa menjawab apapun dari perkataan istrinya, ia segera pergi keluar. Godan! Terdengar suara Louis memecah sunyinya malam. Beruntung jarak rumahnya dengan para tetangga cukup jauh. Di samping itu juga rumahnya dibatasi dengan pagar tembok yang menjulang tinggi. Maka sudah bisa dipastikan tak ada tetangga yang mendengar teriakan Louis di malam hari. Godan dan Maman yang nampak terkantuk saat sedang berjaga langsung membelalakan mata mereka demi mendengar teriakan Louis. Bergegas Godan datang memenuhi teriakan majikannya. Sementara Maman langsung siaga di tempatnya berjaga. Ya Tuan. Puk. Dua boga mentah langsung melayang ke wajah Godan. Apa kerjamu sampai Nara hilang? Wajah Godan nampak kaget. Ia sudah terbiasa mendapat pukulan dari Louis, maka tak lagi ia rasakan sakit di kulit wajahnya atas hadiah boga mentah di malam hari. Sementara Maman mulai gemetar melihat mata nanar Louis yang berkilat. Nona Nara hilang, Tuan. Louis berjalan mendekat ke arah Godan. Matanya masih nanar dengan kilatan nyalang. Kau tidak perlu seperti orang bodoh yang mengulang perkataanku, Godan. Kau tahu apa yang harus kau lakukan, hah? Siap, Tuan. Saya paham. Louis bergegas masuk menuju kamar putra sulungnya. Arga, kau bawa pistol ini. Kau akan dilindungi oleh Om Dirman. Cari adikmu Nara, dia hilang. Arga yang sudah mendengar apa yang terjadi, memang sudah bangun dan bersiap menerima perintah dari ayahnya. Ia adalah bocah usia 13 tahun yang sudah terlatih dengan situasi yang mengharuskannya untuk siaga. Baik, Ayah, jawab Arga sambil mengambil hoodie tebal, memasang penutup kepala dan penutup wajah. Arga! Maria tiba-tiba datang dan memeluk putranya. Bang, jangan libatkan Arga, Bang. Aku tidak mau. Arga itu laki-laki. Dia harus mampu melindungi adiknya sampai kapanpun. Sudah Maria, lepaskan Arga. Dia tidak sendiri, dia bersama Dirman, ucap Louis dengan nada keras. Bang, tolong pikirkan. Aku sudah memikirkannya, Maria. Lepaskan Arga. Percaya padaku, Arga akan kembali membawa Nara. Ujar Louis dengan tatapan tajam berusaha meyakinkan istrinya. Arga. Maria kembali mengeratkan pelukannya
pada tubuh putranya. Arga mengurai pelukan ibundanya. Bunda, percayalah, Arga akan baik-baik saja. Arga akan membawa Nara pulang. Bunda tenang saja ya. Maria masih belum rela untuk melepas putranya. Tiba-tiba masuk Dirmantoro ke dalam kamar Arga. Ia adalah pelatih bela diri sekaligus pelatih menembak bagi putra sulung Alexander Louis. Hanya dia yang bebas untuk keluar masuk kamar Arga. Maaf Tuan Louis, apakah Tuan Muda sudah siap? Sudah. Maria, lepaskan Arga. Louis memberi perintah yang semua orang tahu tidak akan pernah bisa dibantah. Perlahan-lahan dengan hati berat, Maria mengurai pelukannya pada tubuh putranya. Doakan Arga ya Bunda. Arga janji akan baik-baik saja dan akan pulang dengan membawa Nara. Ucap Arga menggenggam kedua tangan Maria yang tertangkup sambil mengecup kening dan kedua pipi halus ibundanya. Bang, bukankah anak buahmu banyak? Kenapa harus Arga? Maria masih berusaha memprotes keputusan suaminya. Maria, jangan mengajariku apapun yang berhubungan dengan duniaku. Jangan coba-coba menentang keputusanku. Doakan saja putra kita akan kembali pulang dengan membawa serta adiknya. Sentak Louis dengan pandangan tajam ke arah istrinya yang masih terus terisak. Sudah cepat sana Arga, ingat menyatu dengan alam, lakukan tanpa jejak, kau sudah mempelajarinya bukan? Ucap Louis sambil meninju lengan putranya. Siap ayah, jawab Arga sambil membalas tinjuan ayahnya. Mari Tuan Muda, ucap Dirman yang segera melangkahkan kaki keluar diikuti dengan Arga dan tatapan mata Louis yang sulit untuk diartikan. Maria terisak. Masih terdengar isak tangis Maria saat Arga sudah keluar dari kamarnya bersama Dirman. Louis menoleh ke arah istrinya yang masih terseduh. Sudahlah Maria, tak perlu menangis terus. Bukankah kau percaya Tuhan itu ada? Mintalah pada Tuhanmu untuk menyelamatkan putra dan putri kita. Ucap Louis kaku sambil melangkah pergi meninggalkan istrinya yang masih tergugu. Begitulah seorang Alexander Louis. Maria tak pernah berharap suaminya akan mendekat dan memeluknya saat ia sedang galau seperti ini. Louis memang bukan laki-laki romantis, namun Maria tahu ia adalah laki-laki bertanggung jawab yang begitu menyayangi keluarganya dengan caranya, dengan cara yang unik di mana orang hanya mampu melihat sifat kasar dan kaku yang selalu ditampilkan oleh Louis. Namun di balik itu Maria tahu ada hati yang selalu ingin mengayomi siapapun yang berada di bawah tanggung jawabnya. Louis memasuki ruang kerjanya. Ia membuka sesuatu yang berbentuk seperti televisi. Tak ada satu orang pun yang ia perkenankan masuk ke ruangan itu, kecuali dulu tim rahasia instalasi CCTV yang hanya diperbolehkan terinstal di dalam rumah anggota aparatur yang menjalankan misi rahasia negara. Begitu rahasianya ruangan itu, hingga Louis sendiri yang membersihkan ruang kerja itu setiap hari. Nampak wajah Louis begitu serius mengamati yang terjadi di sekeliling rumahnya melalui kamera CCTV. Ia rewind kejadian terakhir saat Nara mulai memasuki kamar tidurnya. Dalam kamera itu terlihat ada orang dengan pakaian serba hitam dan memakai penutup wajah sedang membukakan pintu gerbang samping rumah.
Pintu gerbang samping itu memang mengarah langsung ke balkon kamar Nara. Pria yang membukakan pintu gerbang samping itu sudah dipastikan salah satu anak buahnya, karena ia yang berada di dalam pelataran rumahnya. Ia terus amati pria itu. Laju video ia perlambat dan mulai ia perbesar. Nampak 5 orang berpakaian serba hitam juga lengkap dengan penutup wajahnya memasuki pintu gerbang samping yang sudah dibuka oleh anak buahnya. Mereka bergegas memasuki kamar Inara melalui balkon dengan menggunakan tali yang sudah dipersiapkan. Louis tersenyum miring. Dasar pengkhianat, rutuknya dengan gigi gemeretak menahan geram. Walau tertutup pakaian serba hitam dan menggunakan penutup wajah, namun Louis tahu siapa yang memiliki kaki letter O itu. Louis segera mematikan kamera CCTV itu. Bergegas ia melangkah keluar dari ruang kerjanya, di mana dalam ruang kerja itu tersimpan file rahasia dan instalasi CCTV yang hanya Louis orang yang tahu. Langkahnya sangat cepat menuju tempat Maman berjaga. Malam itu rumahnya dijaga oleh 5 orang anak buah. Man. Siap, Tuan. Di mana Manto? Tadi sekitar jam 10, dia izin beli rokok, Tuan. Kerahkan anak buahmu, cari Manto sampai ketemu, bawa ke hadapanku. Maman cukup kaget mendapat perintah itu. Ia sudah paham bila Louis sudah memberi perintah seperti itu, pastilah Manto sudah melakukan kesalahan fatal. Siap, Tuan. Jawab Maman tanpa banyak bertanya lagi. Ia tahu saat ini emosi Louis sedang tegangan tinggi. Maka ia merasa lebih baik cari aman dengan melaksanakan saja apa yang diperintah tanpa banyak bertanya. Louis berjalan berkeliling mengitari keadaan rumahnya. Sementara itu Maria masih terisak dalam pelukan Bi Munah. Sudahlah Bu Bidan, lebih baik Bu Bidan berdoa saja untuk keselamatan Tuan Muda dan Nona Nara. Bu Bidan itu orang baik, tidak mungkin Allah memberi kesedihan yang mendalam untuk Bu Bidan. Minta pada Allah agar Tuan Muda pulang dengan membawa Nona Nara. Pelayan setia itu sangat paham apa yang sedang dirasakan oleh majikannya saat ini. Ia pun merasakan kekhawatiran yang sama dengan Maria. Bi Munah adalah seorang yang sebatang kara yang tak memiliki keluarga. Ia sudah tinggal di desa seberang pinggiran kota saat dulu Louis pernah ditugaskan di sana dan menyamar sebagai petani. Di sana Arga sudah sekolah TK, sementara Inara masih bayi. Bi Munah bekerja di rumah keluarga Louis bersama Sarti. Ia yang bertugas membantu Maria mengurus Inara saat bayi, sedangkan Sarti yang mengasuh Arga. Saat Louis kembali ditugaskan ke kota, ia dan Sarti memilih ikut. Pun saat 7 tahun kemudian Louis kembali dipindah tugaskan di desa ini, Bi Munah memilih tetap ikut walau tidak lagi bekerja bersama dengan Sarti. Hati Bi Munah sudah terpaut sedemikian dekat dengan Inara. Bila Inara sakit, ia akan ikut tak bisa tidur. Entahlah di malam itu, saat ia tinggal sebentar untuk buang hajat, Inara sudah tidak ia temukan di dalam kamar. Bu Bidan, saya sholat dulu ya Bu. Memangnya Bi Munah mau sholat apa? Bukannya tadi saya lihat sudah sholat Isya. Bersambung part 2.